Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang kedua dari saudara Lutheran Sembiring. Apakah benar pernyataan sekali selamat tetap selamat? Saudara, sebenarnya saya sudah banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena itu saya tidak akan menjawab. Nanti di atas akan saudara cari di situ. Judul adalah Keselamatan menurut Iman Ortodoks dan Reform Calvinisme. Di situ ada 5 buah video yang menjelaskan tentang ini. Dan juga video yang berjudul Apakah Tulip itu benar? TULIP. Jadi nanti saudara lihat di sana saja, sehingga dengan demikian saya tidak mengulang-ulang kembali apa yang sudah pernah saya bicarakan. Nah, saya lanjutkan kalau gitu dengan pertanyaan nomor 3. Apakah roh manusia berubah-ubah dari kecil sampai dewasa? Atau roh manusia itu tetap itu aja, Bu? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roh itu bukan tubuh. Kalau tubuh berkembang dari bayi menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi orang dewasa, jadi orang dewasa menjadi tua, dari tua menjadi mati, dan ketika tubuh ini mati ternyata roh tidak mati. Berarti roh tidak ikut berkembang dengan perkembangan tubuh. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jangan khawatir terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak membunuh jiwa. Berarti ketika tubuh dibunuh, tubuh mati, jiwa dan roh tidak ikut mati. Dengan demikian, roh tidak bertumbuh dan tidak berkembang seperti tubuh. Tetapi roh itu baru mampu menyatakan dirinya, menyatakan eksistensinya seiring dengan perkembangan tubuh manusia. Sebab roh itu akan bekerja melalui tubuh, dan tubuh itu bekerja melalui chipnya di dalam, namanya otak. Nah, kalau otaknya belum mampu berpikir, padahal roh itu sudah punya kemampuan pada dirinya sendiri, tanpa otak. Oleh karena itu, roh itu tidak mengalami perkembangan. Buktinya, mari kita lihat di dalam Lukas 16. Kita baca mengenai orang kaya yang meninggal. Coba kita baca dalam ayat Lukas 16, ayatnya yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Terus? Orang kaya itu juga mati. Orang kaya itu juga mati. Terus? Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Nah, terus? Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi roh itu bisa merasa kesakitan. Loh, kok bisa, Romo? Pernah patah hati enggak? Pernah pacaran? Pernah patah hati? Sakit gak hati itu? Ya sakit. Jadi ada sakitnya tubuh, ada sakitnya hati. Maka juga ada sakitnya roh. Sakitnya roh berbeda dengan sakitnya tubuh. Ya. Demikianlah, maka ketika roh itu nanti mati dan hidupnya waktu di dunia tidak benar,
Maka itulah menyebabkan dia akan mengalami kesakitan ini. Lalu ayat yang ke-24, ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah." Stop. Anak, ingatlah. Jadi kalau Abraham memberitahu kepada orang yang sudah mati untuk mengingat, padahal mengingat itu menggunakan otak. Dan orang mati ini sudah tidak punya otak, otaknya busuk di tanah. Bagaimana dia bisa mengingat? Berarti di dalam roh ini ada perangkat yang membuat orang bisa mengingat. Sebab kalau orang tidak bisa mengingat, tidak ada pengadilan itu. Karena nanti ada pengadilan, orang dibangkitkan, tiba diadili. Kalau orang tidak bisa mengingat, aku lupa, nggak pernah tahu itu kapan aku telah bersalah. Bahwa adanya pengadilan, berarti adanya kemampuan untuk mengingat di dalam manusia. Meskipun sudah mati, dan yang mengingat itu bukan otaknya. Yang mengingat itu perangkat yang ada di dalam rohnya itu. Dengan demikian, roh itu mempunyai kemampuan yang bisa diekspresikan kalau dia sudah keluar dari tubuh, karena tidak dibatasi harus melalui otak. Ya, maka dikatakan dalam ayat 25 ini, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Berarti kalau gitu roh itu tidak berkembang. Hanya roh itu tidak dapat mengekspresikan dirinya karena alatnya belum berkembang, alatnya adalah tubuh jasmani itu. Jadi yang berkembang adalah alatnya, bukan rohnya itu sendiri. Chipnya yang perlu berkembang. Chip yang dalam tubuh ini. Ya, tapi rohnya itu sendiri tidak mengalami perkembangan menjadi tua dan mati, karena roh tidak bisa mati. Roh ya tetap. Ya, saya kira begitu saudara Lutheran Sembiring. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.